Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Marzuk Ya Halim. Di channel ini kita banyak berbagi tentang bagaimana tips dan trik jualan online dan membangun bisnis, teman-teman. Jadi bagi kamu-kamu yang tidak ingin ketinggalan teknik-teknik dan trik-trik jualan online yang kekinian, maka jangan lupa subscribe channel ini, guys. Oke? Lanjut saja, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi tentang bagaimana sih cara beriklan di marketplace Shopee ya. Nah, kalau kita mau beriklan di marketplace Shopee, itu caranya sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Namun di sini saya akan berbagi bagaimana cara beriklan yang mudah itu juga hemat ya, tidak membuang dana yang besar, namun tetap kita mendapatkan hasilnya. Ingat, hasilnya itu adalah berupa traffic yang masuk ke toko kita, bukan hanya penjualan. Jadi, kalau kita mau beriklan di Shopee, baik di platform lain, mindsetnya adalah kita mendapatkan data dan kita mendapatkan traffic ya. Bukan hanya sekedar kita itu mendapatkan penjualan. Oke, lanjut. Kalau kita mau beriklan, tentunya kita nggak bisa pakai aplikasi yang ada di HP kita tersebut ya. Namun kita harus masuk ke Seller Center. Buka Google Chrome ya, baik di HP maupun di laptop. Buka Google Chrome seperti ini. Kita ketik seller.shopee.co.id. Oke. Lalu setelah terbuka seperti ini, kita ke bagian kiri ya teman-teman. Kita scroll. Kita masuk ke bagian iklan. Tapi entar dulu, sebelum kita ke bagian iklan, nah ini juga poin pentingnya. Kita pergi dulu ke bagian data, lalu di bagian bisnis saya. Kita klik yuk. Nah, lalu di bagian data ini sudah ada beberapa tab menu ya. Di sini halaman utama, produk, penjualan, tingkat kunjungan, promosi, dan panduan penjualan. Kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, inilah produk-produk kita yang terlaris disajikan di sini. Peringkat produk ya. Kita lihat di sini peringkat satunya saya itu sudah berjualan kertas kebab nih. Yang kedua paper bag putih. Ini menyesuaikan dengan top produk teman-teman masing-masing ya. Nah, kita bisa rubah periode datanya. Ini kan hari ini ya. Saya rubah menjadi 7 hari sebelum. Nah, di bagian 7 hari terakhir ini datanya berubah lagi nih teman-teman. Kita lihat di sini ternyata dalam 7 hari terakhir saya banyak menjual itu, toko saya banyak menjual yaitu Collins Deep Glass Chocolate 1 kilogram. Lalu yang kedua adalah kertas kebab, yang ketiga ice cream, yang ketiga kulit dimsum petak, baru ada kentang Fiesta 2 kilogram. Oh ya, toko saya itu adalah Depot Kuliner ya guys, di sini. Depot Kuliner. Siapa tahu ada yang mau daftar jadi reseller atau mau berbelanja, boleh juga. Nah, di sini ini kan berdasarkan penjualan. Kalau kita mau lihat data yang lain lagi berdasarkan produk yang terjual, kita lihat, kita pindah aja kemari. Oh, ternyata kalau secara produk yang terjual itu brown paper craft. Nah, kenapa lebih banyak terjual brown paper? Karena harganya 825 guys ya. Jadi dia banyak terjual, namun secara total nilai penjualannya dia itu rendah ya, 825 dikali 295 unit itu masih sangat rendah. Nah, yang kedua di sini ada kulit dimsum petak karena harganya murah juga.
Nah, tergantung teman-teman nanti mau pakai patokan yang mana, apakah dari berdasarkan berdasarkan produk terjual atau berdasarkan nilai penjualannya di sini, ya. Lalu di sini kita sudah dapat datanya nih 5 produk terlaris kita. Nah, di sini letaknya teman-teman, kunci itu di sini. Di 5 produk terlaris kita ini yang kita iklankan. Jadi sarannya, jualah produk yang sudah laris di toko kita, bukan produk yang justru tidak laris. Nah, terkadang kita produk yang tidak laris, kita berjuang mati-matian untuk menjual produk tersebut. Nah, inilah satu dari 6 kesalahan besar seorang entrepreneur adalah obsession with the product. Udah tahu produknya nggak laku umpamanya, tetap dia berjuang, dia iklankan. Akhirnya yang terjadi, biaya iklannya tinggi, tingkat konversinya rendah. Namun kalau kita berdasarkan data seperti ini ya, pebisnis entrepreneur itu datanya bukan kata-katanya, bukan kayak-kayaknya. Nah, kita lihat di sini yang terlaris adalah 5 ini. 5 inilah yang kita iklankan. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa menurunkan bid iklan kita ke angka yang rendah sehingga biaya iklan kita hemat, namun penjualan kita atau tingkat konversinya nanti tetap tinggi dan memuaskan. Yuk kita masuk ke periklanan sekarang. Saya balik lagi ke tab 1 saya. Kita masuk ke bagian iklan di sini ya, iklan Shopee. Oke, untuk beriklan, kita klik buat iklan baru. Lalu kita pilih iklan pencarian. Nah, di bagian produk ini kita pilih yang tentukan modal ya. Kita buat. Nah, di dalam tahap testing iklan, kita buat saja dulu angkanya 10.000 ya. Kalau teman mau lebih juga boleh. Di sini kita klik modal harian, lalu periodenya saya biasa memilih yang tanpa batas. Lalu di sini produknya kita pilih, di sini 0 sampai 50, namun kita pilih satu saja ya. Satu saja. Nah, di bagian pilih semua rekomendasinya, kita jangan lupa centangnya dikosongkan. Lalu kita masukkan di sini ya. Tadi produk terlaris kita adalah di sini, kita lihat lagi ya, Collins Deep Glass yang coklat. Lalu kita balik lagi ke bagian iklan, kita ketik Collins Chocolate. Kita cari Collinsnya. Kalau tidak ada, kita hapus centangnya ini. Nah, di sini ya, Collins Deep Glass Chocolate 1 kilogram. Nah, di sini saya centang, saya mau pilih satu saja. Begitu juga teman-teman, pilih satu saja ya. Lalu kita ke pengaturan kata kuncinya. Nah, di sini sudah masuk nih produknya. Di bagian pengaturan kata kuncinya, kita pilih, di sini pilih otomatisnya kita matikan. Lalu kita pilih manual. Nah, di sini diberikan rekomendasi kata pencarian ya. Ada 50 dia berikan. Teman-teman, di sini kita pilih nih. Ada dia kasih saran kata kunci coklat Collins 1 kilo. Ini biayanya adalah Rp824 kita tambahkan. Ya. Lalu di bagian kanan ini kan 824. Kita turunkan aja teman-teman menjadi 200. Nah, ke angka minimalnya. Kan rekomendasinya 800. Kita turunkan menjadi 200. Apakah nanti iklan kita jadi tidak baik? Nah, di dalam riset yang saya lakukan ya, selama menggunakan iklan ini,
Selagi iklan kita ini adalah produk terlarisnya kita turunkan menjadi bid iklannya menjadi kecil, ini tetap ngefek ya, tetap ngefek. Namun nanti kita perbanyak nih kata kuncinya. Ini kata kunci coklat. Ini ada jempol, berarti ini pencariannya sangat-sangat direkomendasikan ya. Kita tambahkan di sini. Ini kan 1128, kita turunkan aja menjadi 220 gitu ya. Di sini Collins Choco Crunchy. Nah, di sini saya tidak pilih karena ini yang Choco Crunchy ini barangnya lumayan langka ya. Baru coklat Collins di sini 200. Sudah tidak bisa kita rubah lagi ya. Biarkan saja 200. Baru ada Glass. Boleh juga kita rubah lagi menjadi 200 gitu. Selai coklat di sini 2000. Saya turunkan saja menjadi 2500 gitu. 250 rupiah. Collins Choco Crunchy 1 kilo. Saya skip dulu. Ini skip. Coklat Glass kita tambahkan ya. Bahan kue, apakah mau dimasukkan di bahan kue? Saran saya sih masukin aja biar banyak ya. Sini saya buat 200. Selai coklat crunchy Glass 1 kilogram Collins kita tambahkan. Iya. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, ini tambahkan juga. Coba kita tambahkan dulu sekalian, baru nanti kita edit bitnya sekalian ya. Ini tambah. Jadi segampang itukah Bang Juki? Iya benar, segampang itu teman-teman. Ya. Oke. Karena ini contoh, kita tidak perlu semuanya. Nah, setelah seperti ini, ubah tipe pencocokan masalnya. Saya biasanya pilih yang luas saja ya. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah masuk semua kata kunci yang kita pilih tadi ya. Jadi kita mainnya di banyak kata kunci walaupun biaya bid iklannya rendah. Oke, di mode dinamisnya ini teman-teman boleh hidupkan atau matikan ya. Lalu kita pilih aktifkan iklan. Nah, di bagian ini berhasil diaktifkan. Dia ngajak lagi nih, apakah mau aktifkan iklan serupa? Saran saya sih kita skip dulu ya. Tidak, terima kasih. Nah, ini saldo iklan tidak cukup, lalu kita pilih langsung isi saldo ya. Biar iklannya langsung jalan gitu ya. Di sini ya teman-teman langsung pilih saldo iklan yang mau berapa ya. Nah, di sini. Saran saya sih kalau kita nanti beriklanlah di tanggal-tanggal ramai. Contohnya di awal bulan atau di tanggal-tanggal gajian, tanggal 25 ke atas. Dan di saat Shopee lagi mengadakan campaign ya, campaign angka kembar. Contohnya kemarin 88 dan ke depan ini nanti ada 99. 10, 10, 11, 11, 12, 12, dan seterusnya ya di tanggal-tanggal ramai. Jadi kalau ketika tanggal-tanggal ramai di marketplace, kita beriklan dengan metode iklan seperti ini sudah mantap ya.
Oke, itu saja teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Apabila ada kritik dan saran dari kata-kata dan penyampaian saya yang kurang pas dan berkenan, tolong disampaikan juga di dalam kolom komentar ya teman-teman. Silahkan, gratis untuk dibagikan agar video kita ini bermanfaat seluas-luasnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini ke banyak tempat agar channel ini juga dapat berkembang dan lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.